PT Texmura Nusantara resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Bali Destinasi Lestari dan PT Aman Mineral Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Persatuan Tenis Seluruh Indonesia turut digugat sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Gugatan ini dilayangkan setelah PT Texmura Nusantara merasa dirugikan atas penyelenggaraan turnamen tenis internasional Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2024 yang berlangsung di lapangan tenis ITDC Nusa Dua Bali. Hingga saat ini berita acara serah terima lapangan tenis tersebut belum juga ditandatangani oleh kedua belah pihak karena PT Bali Destinasi Lestari menolak atau belum bersedia untuk melaksanakan serah terima resmi. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dimas Nur Ibrahim selaku kuasa hukum PT Texmura Nusantara menjelaskan masalah semakin rumit dengan tindakan pembersihan lapangan yang dilakukan sepihak oleh Stewart Healy, warga negara Australia yang menjabat sebagai Project Manager PT Bali Destinasi Lestari. Pembersihan yang dilakukan menggunakan larutan HCl atau asam kuat ini menjadi salah satu alasan utama dilayangkannya gugatan ini. Turnamen tersebut diperkirakan menghasilkan keuntungan besar, baik dari sponsor maupun daya tarik kawasan Nusa Dua yang telah memiliki standar internasional dari International Tennis Federation. Meskipun demikian, hingga saat ini PT Texmura Nusantara belum menerima pelunasan atas sisa pembayaran pekerjaan senilai sekitar 18 miliar rupiah dari total nilai kontrak yang mencapai 49 miliar rupiah. PT Texmura Nusantara berharap proses hukum ini dapat memberikan keadilan dan mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Atau asam untuk membersihkan, sehingga dimana akhirnya dengan adanya zat asam itu tidak direkomendasikan oleh ahli-ahli konstruksi di Indonesia, sehingga menyebabkan lapangan itu menjadi defect berupa pop-up dan blister atau timbulnya bentol-bentol di lapangan. Nah, tapi sayangnya justru malah kami yang disalahkan dengan dalil bahwa itu ada kesalahan beton atau dalam struktur beton yang tidak sesuai spek. Padahal boleh dicek dan memang sudah dicek antara pihak kami dengan pihak BDL dengan mengundang para ahli. Beton-beton kami yang kami gunakan untuk mengecor lapangan itu sudah sesuai spek dan memang itu lumrahnya di Indonesia speknya seperti itu, gitu, sesuai dengan SNI standar di Indonesia gitu. Namun pihak BDL tetap tidak menerima alasan tersebut dan masih mengklaim bahwa itu salah kami, dan pengajuan BAST kami atau berita acara serah terima kami tidak mau dilakukan karena dengan adanya persoalan tersebut. Tapi sayangnya walaupun masih ada permasalahan terkait dengan konstruksi pekerjaan lapangan, mereka justru malah menggunakan lapangan itu untuk kepentingan yang sifatnya komersil, yaitu lomba tenis internasional yang diadakan oleh Aman Mineral gitu. Dan kami pun sebelum lomba itu dimulai dan sampai dengan lomba itu dimulai, kami terus menyurati pihak-pihak terkait baik dari Bali Destinasi Lestari maupun Aman Mineral untuk menghentikan kompetisi tersebut atau setidaknya menunda, karena memang ini masih bermasalah lapangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BDL. Tetapi sayangnya mereka tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan surat kami dan lapangan ya tetap dijalankan pertandingan tersebut dan mereka mendapatkan keuntungan dari pertandingan tersebut, dan klien kami sampai detik ini belum mendapatkan haknya secara penuh. Nah, itu kan yang menurut kami suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Jadi disitulah alasan kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai dengan kami mengajukan gugatan, pihak BDL ini atau Bali Destinasi Lestari ini seringkali memanggil kami untuk datang ke kantor. Walaupun memang mereka tidak pernah hadir di agenda sidang pertama dan sidang kedua, tetapi karena mereka mengundang kami menghargai, kami datang ke kantornya dan di situ dilakukan penawaran-penawaran, dan sebenarnya klien kami sudah mau mengalah ya, turun ke angka yang cukup jauh lah dari nilai total pokok kerugian sekitar 18 M itu turun cukup jauh, jadi 12 miliar kalau nggak salah, dan itu pun sebenarnya tujuannya adalah untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan sebelum masuknya ke ranah persidangan. Tetapi sangat disayangkan pada hari terakhir itu sebelum sidang ketiga mereka berubah pikiran lagi dan menarik tawaran-tawaran yang telah disampaikan ke klien kami. Nah, itu yang menjadi kejanggalan. Jadi oleh karenanya ya
kami memilih untuk proses persidangan ini tetap dilanjutkan.